Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatik la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, alhamdulillah pada waktu maghrib ini kita bisa bersama-sama thalabul ilm setelah sholat maghrib berjamaah. Semoga kita semua yang hadir di tempat ini, langkah kaki kita dari rumah semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hujan sekarang. Hujan. Baik, ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang bawa Al-Qur'an, silakan dibuka surah ke-12, yakni surah Yusuf. Karena sebagian besar nggak bawa Quran, saya anggap semua hafid. Kalaupun ada yang bawa, ada di HP, silakan dibuka. Surah urutan ke-12 yakni surah Yusuf. Kalau kita tahu Al-Quranul Karim terdiri atas 114 surah. Masing-masing surah pasti memiliki nama yang khas. Dan kalau kita cermati, salah satu surah yang di dalam surah itu hanya mengandung satu tema besar, salah satunya adalah surah Yusuf. Kalau kita bandingkan misalnya surah Al-Baqarah, ternyata surah Al-Baqarah itu mengandung banyak tema, bukan hanya satu tema. Banyak tema yang dibicarakan di dalam surah Al-Baqarah. Bahkan kalau kita melihat surah urutan ketiga, yakni surah Ali Imran, namanya saja surah Ali Imran, artinya keluarga Imran. Tetapi di dalam surah ketiga, surah urutan ketiga, justru di dalamnya mengandung banyak tema, bukan satu tema besar. Bahkan surah Ibrahim, yakni surah urutan yang ke-14, namanya surah Ibrahim, tapi di dalam surah itu mengandung banyak tema. Tetapi ada sesuatu yang unik. Urutan surah ke-12, yakni surah Yusuf, ayat pertama sampai ayat terakhir semua bicara satu tema, yakni bicara mengenai keluarga besar Nabi Yusuf. Dan kita pun juga tidak tahu kenapa surah ini diletakkan pada urutan yang ke-12. Apakah karena ini bicara mengenai 12 saudara Nabi Yusuf, atau ada pesan di balik itu? Para ulama tidak menjelaskan. Tapi minimal karena urutannya diletakkan pada urutan ke-12, kemungkinan ini ada hubungannya dengan kisah 12 bersaudara dari Nabi Yusuf. Dan memang betul, kalau kita cermati dari
ayat pertama sampai ayat terakhir itu ternyata ada 12 episode. Episode pertama ada kaitan dengan episode ke-12. Episode kedua ada kaitan dengan episode ke-11. Episode ketiga ada kaitan dengan episode ke-10. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tidak saya akan kupas semua, nanti nggak selesai. Saya hanya fokus beberapa saja. Saya tadi baca ayat yang kelima. Ada beberapa kata kunci. Kalau kita belajar Quran, ini yang harus kita perhatikan adalah mufradat. Kalau kita tidak paham mufradat, kita tidak bisa mengungkap makna. Itulah sebabnya banyak informasi yang kita bisa dapatkan dalam Quran dibantu dengan kajian mufradat. Apa itu mufradat? Kata yang dipakai di dalam Quran. Karena itulah pesan utama. Tadi saya baca ayat yang kelima. Ayat itu diawali qala ya bunayya. Qala telah berkata dia. Di sini yang dimaksud adalah Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub berkata, qala telah berkata dia, yakni Nabi Yakub, ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Ayat ini tidak menegaskan ya ibni, tapi ayat ini menegaskan ya bunayya. Tapi kalau kita lihat terjemahan online ataupun terjemahan berupa mushaf, diterjemahkan wahai putraku saja. Tidak lebih dari itu. Padahal kalau kita lihat mufradat Quran, ya bunayya itu beda maknanya dengan ya ibni. Kalau ya ibni, wahai putraku. Tapi kalau ya bunayya, wahai putraku yang amat aku cintai. Itulah Al-Quran, basisnya pada bahasa, dan itu penting untuk dicermati. Wahai putraku yang amat aku cintai, maksudnya merujuk pada Yusuf. La taksus, jangan kamu cerita, ojo woro-woro. Kalau bahasa wong Sidoarjo, la taksus, jangan kamu cerita. Ru'yaka, mimpimu itu kepada siapa? Ala ikhwatika. Di sini sebetulnya ada pesan tersembunyi. Pertama, Nabi Yusuf menceritakan secara blokosuto kepada ayahnya, tetapi pada saat yang sama Nabi Yusuf dilarang bercerita kepada saudara-saudaranya. Jadi bahasa Quran itu jelas, detail, rigid. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu woro-woro cerita kepada saudara-saudaramu. Ayat Quran di sini menggunakan ungkapan ikhwatika. Bentuknya jamak. Bukan musanna, bukan mufrad. Tahu kalau saya sebut mufrad ya? Mufrad itu kata benda satu. Kata benda satu. Tapi kalau musanna kata benda dua. Ikhwatika itu saudara-saudaramu. Berarti ini lebih dari dua orang. Dan kalau dikaitkan pada ayat yang keempat, ayat yang ketiga, Nabi Yusuf itu bermimpi ada 11 bintang sujud di hadapan Yusuf. Berarti ini berbicara mengenai saudara-saudara Yusuf yang jumlahnya itu banyak. Dan itu dibatasi berapa? 11. Termasuk beliau 12. 12 orang. La taksus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Aku khawatir akan terjadi sesuatu atas dirimu. Ini kalau kita cermati ayat ini. Ini pelajaran bagi kita bahwa hubungan orang tua dengan anak itu ada hubungan psikologi. Ada beberapa tanda yang menyirat sesuatu karena ada kaitan. Ini bukan sekedar kaitan darah, tapi ada kaitan psikologi.
Makanya kadang-kadang kita merasakan sesuatu kalau terjadi atas anak-anak kita. Betul tidak? Baik itu orang tua laki maupun orang tua perempuan. Sebelum peristiwa itu terjadi, sepertinya kita diberi tanda. Dan itu sebetulnya isyarat Quran ke sana. Inna syaitana, sesungguhnya setan itu, lil insani, bagi manusia, aduwwum mubin, musuh yang sangat nyata. Ada sesuatu yang ganjil di sini sebenarnya. Pertama, ada penyebutan istilah dalam bentuk jamak, tapi pada saat yang sama ada penyebutan istilah dalam bentuk tunggal. Ini kontras. Yang tunggal itu as-syaitan, yang jamak itu ikhwatika. Saya terlalu cepat enggak ya? Sampai terlalu serius. Ikhwatika itu jamak, saudara-saudara Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yakub mengatakan hati-hati dengan as-syaitan. Bentuknya tunggal. Jangan salah memahami. Jangan salah kita memahami ayat ini. Seakan-akan yang dimaksud as-syaitan itu saudara-saudara Nabi Yusuf. Bukan. Kalau misalnya itu merujuk pada saudara Nabi Yusuf, ayatnya tidak berbunyi inna syaitan, tapi inna syayatin. Jadi di sini bukan merujuk pada saudara-saudara Nabi Yusuf. Memang pelakunya yang membuat makar, yang membuat kezaliman itu saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi mereka hanya alat. Mereka hanya korban. Mereka hanya semacam apa? Ya victim. Apa itu victim? Ya korban. Siapa yang telah menjadikan korban? As-syaitan. Siapa as-syaitan itu? Pihak ketiga. Makanya hati-hati. Rusaknya rumah tangga kita gara-gara pihak. Rusaknya keluarga gara-gara pihak. Bengkerangan antara keluarga gara-gara pihak. Jadi yang dinasihatkan oleh Nabi Yakub, hati-hati dengan pihak ketiga ini. Saudara-saudara Nabi Yusuf hanya korban, hanya alat. Dan mereka karena imannya naik turun, pada saat turun itulah pihak ketiga masuk. Dan itu diingatkan oleh Nabi Yakub. Siapa itu as-syaitan? Sepertinya saya pernah bicara di sini kan, apa itu as-syaitan? As-syaitan itu ya pihak ketiga. Dia dulu adalah hamba Allah yang sangat mulia, kedudukannya agung, posisinya tinggi, jabatannya tinggi. Sebelum penciptaan Adam, dia sangat-sangat bertauhid di hadapan Allah. Bukan sekedar bertauhid, bertauhid tingkat level 1. Namanya siapa? Azazil. Pangkatnya sejajar dengan Jibril. Pangkatnya sejajar dengan Israel. Hanya bedanya 1 oktan. Kalau diibaratkan di SPBU, Jibril itu turbo. Karena diciptakan dari nur. Nun, waw, ra. Sedangkan Azazil diciptakan dari nar. Nun, alif, ra. Bedanya berapa huruf? Cuman 1 huruf. Saya ibaratkan bedanya cuman 1 oktan. Jadi kalau Azazil levelnya itu bukan turbo, tapi pertamax. Cuma masalahnya pertamax sudah dioplos. Saya sekarang nggak beli pertamax. Serius. Oh, beli solar tambah kayak semua aku. Jadi kalau Azazil itu levelnya pertamax, Jibril, Mikail, Israel itu level turbo. Kalau begitu Adam levelnya apa? Bukan. Adam itu levelnya solar, paling rendah, oktannya paling rendah. Kira-kira kalau dibandingkan dengan Azazil yang levelnya itu pertamax,
Sebanding tidak. Makanya dialog dan dia membantah kepada Tuhannya, berargumen terhadap Tuhannya, diletakkan di surah ke-7. Apa surah ke-7? Al-A'raf. Apa makna Al-A'raf? Tempat yang tertinggi. Bukan hanya posisinya tinggi, jabatannya tinggi, kualitasnya tinggi, bahan penciptaannya tinggi, dan dialog itu terjadi di tempat yang tertinggi. Justru di tempat tertinggi dia berkata, ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Disitulah ketika dia tinggi, gara-gara dia berkata begitu, jatuh sejatuh-jatuhnya. Sampai mengalami itu enggak? Wis grayaono jiduk dewe-dewe. Artinya tidak ada yang perlu kita sombongkan. Bahan kita mulia, turunan ini, turunan itu mulia. Tapi kalau salah menempatkan, jatuh harga diri. Karena Allah nggak butuh itu. Allah nggak butuh argumentasi kesombongan. Yang Allah butuhkan adalah ketaatan. Tidak ada sesuatu yang dipandang itu mulia. Apapun yang kita punya, jabatan apapun yang kita punya, kalau itu sudah ada pikiran itu sesuatu yang menjadi milik kita, bahaya. Itu bukan hak kepemilikan, itu hanya titipan. Jadi kalau kita punya sesuatu yang kita bisa banggakan, awas, itu hanya titipan, bukan sesuatu yang kita miliki. Kalau sudah kita miliki, dipertahankan apapun caranya, itu bahaya. Itulah Azazil. Dan dia disapa dengan sebutan iblis pada awalnya. Gara-gara mau cari pengikut dan berhasil, maka kemudian dia bergelar dengan gelar yang baru. Sebagai apa? Fa'azallahumas syaitan. Jadi kalau sudah korupsi dilakukan satu orang, disebut apa? Iblis. Karena kesalahan hanya pribadi. Tapi kalau sudah berjamaah, nah ini baru disapa dengan asyaiton. Kira-kira ada nggak syaiton di sekitar kita? Hah? Oh banyak. Sopo? Pertama kayak dioplos, dari setannya akeh. Nah, yang diingatkan oleh Nabi Yakub itu bahaya. Dan saat itu Nabi Yusuf pun sebetulnya sadar bahwa apapun yang terjadi, dia tidak menyalahkan saudaranya. Apapun yang terjadi. Tapi yang justru diwaspadai adalah pihak ketiga ini, yang disebut as-syaitan. Ringkasnya begini. Kalau kita membaca surah Yusuf, betapa banyak kezaliman yang telah menimpa Nabi Yusuf. Betul enggak? Sebetulnya targetnya itu satu. Targetnya apa itu? Targetnya adalah memutus tali silaturahim untuk selama-lamanya, menghilangkan Yusuf dari sejarah keluarganya. Tujuannya itu. Planning A-nya, karena ada juga planning B. Planning A-nya adalah membunuh Nabi Yusuf. Planning A. Kira-kira kalau membunuh itu kezaliman tingkat biasa atau kezaliman tingkat tinggi? Kok tahu? Oh? Kalau menghilangkan harta, ya harta hilang masih bisa dicari. Tapi kalau nyawa hilang, nggak bisa dicari. Kalau istri hilang, mulai. Kalau nyawa hilang, nggak ada yang bisa digantikan. Makanya ini sebetulnya rancangannya itu, planning A-nya itu kejahatan tingkat tinggi yang saya sebut extraordinary. Dan ini adalah kejahatan tingkat tinggi yang dijadikan contoh. Bayangkan, bukan kejahatan biasa, ini kejahatan tingkat tinggi yang dijadikan contoh. Planningnya membunuh. Tapi yang namanya saudara,
kemungkinan besar saudara Nabi Yusuf ini terjadi pertarungan batin sebetulnya. Konflik batin, mengikuti bisikan pihak ketiga atau mendengarkan suara hati, itu konflik. Dan ini pasti pengalaman kita semua. Iki mau tak colong apa enggak? Ya kan, konflik itu. Tapi ketika kita nyolong, berarti kita sudah terpengaruh pihak ketiga. Tapi kalau ada mengatakan ojo, kita dengar suara hati itu, berarti kita menang. Itulah sebabnya Nabi berpesan, musuh yang paling berbahaya adalah nafsu kita sendiri. Jadi sebetulnya meskipun dia berencana untuk membunuh, ternyata planning ini turun 1 oktan. Planningnya membunuh gak jadi, tapi apa? Membuang siapa? Membuang Yusuf. Tapi targetnya sama, memutus tali silaturahim dan menghilangkan Yusuf dalam kehidupan keluarga besarnya. Berarti targetnya sama, planningnya saja yang berubah. Kira-kira pernah nggak itu kita lakukan? Ayo, ojo guyu-guyu sampai. Kita begitu, tergantung ini kekuatan jiwa kita itu, tazkiyatun nafasnya sampai di mana, peperangan besar itu sampai di mana, itu akan terjadi. Nah, singkatnya yang dipakai adalah planning B, bukan planning A, tapi targetnya sama, menghilangkan Yusuf, memutus tali silaturahim untuk selama-lamanya. Itulah sebabnya dalam Quran itu menarik. Nabi Yusuf dibuang kemana? Dibuang ke sumur. Dibuang ke sumur itu dilempar ke dalam sumur atau dimasukkan ke dalam sumur? Kalau dilempar ke dalam sumur, dia mati. Berarti planning A itu. Iya kan? Targetnya. Tapi bukan dibunuh. Tapi apa? Dimasukkan ke dalam sumur. Gimana caranya dimasukkan ke dalam sumur? Nanti baca dalam Quran itu. Ternyata dimasukkan ke dalam sumur itu membutuhkan alat. Apa itu? Tali atau timboy. Berarti apa? Diturunkan pelan-pelan. Duduk dicerongokno. Paham maksudnya? Paham ya? Memang masuk ke dalam sumur, tapi bukan dilempar. Kalau dilempar mati. Dan itu bukan target dari keluarga. Makanya di dalam kisah Nabi Yusuf ini, mereka bikin planning sandiwara. Apa itu? Menyembelih binatang, ya. Dikasih darahnya binatang itu, bajunya, supaya nanti dikatakan kepada abahnya Yusuf dimakan serigala. Tapi pada saat yang sama Yusuf diharapkan nanti ditemukan oleh orang lain. Berarti mereka ingin Yusuf mati atau hidup? Hidup. Tapi dibuang dalam kampus keluarga. Dahsyat loh cerita ini. Dan panjenengan harus tahu, kisah Nabi Yusuf ini bukan hanya di dalam Quran. Kisah Nabi Yusuf ini diakui oleh 4 agama. 1 Islam, Quran, ya. 2 Bible, baik itu Katolik maupun Protestan tahu kisah ini, mulai dari A sampai Z. 3 agama Yahudi, tahu kisah ini dari A sampai Z. Yang 4 agama Samaritan, loh 4 agama loh. Tapi mereka tidak menyebut Yusuf, menyebutnya Yosef. Yosef, duduk Yosef. Nek Yosef ketara gak ngerti bahasa Ibrani. Yosef pakai F ya. Yosef, bahasa Arabnya Yusuf. Sampai mau pilih nama Yusuf apa Yosef? Hah? Oh, coba apa sih? Disuruh pilih Yusuf atau Yosef malah ujuk. Ya, intermezzo ya, supaya nggak tegang sampean. Jadi ini kisah dipahami oleh 4 agama. Berarti ini kisah yang bukan sekedar cerita biasa, ini
kisah extraordinary, kisah luar biasa. Nah, ringkasnya, Yusuf ini sebetulnya mewakili kita semua. Termasuk saudara-saudara Yusuf itu mewakili kita semua. Tergantung bagaimana kita memotret diri kita ini. Kalau kita tahu Yusuf itu kan bukan sekedar orang biasa toh. Dia nabi. Ya, bapaknya nabi. Kakeknya nabi. Buyutnya nabi. Siapa mereka? Yusuf, Nabi Yusuf. Yakub, Nabi Yakub, bapaknya. Kakeknya siapa? Ishak, Nabi Ishak. Buyutnya siapa? Nabi Ibrahim. Ini kalau disebut keluarga kenabian. Bahkan 4 generasi semuanya orang-orang top. Keluarga kenabian. Toh keluarga kenabian masih jebol. Tahu jebol? Dan sampai keluarga siapa? Keluarga kiai bukan. Keluarga Gus juga bukan. Anaknya kiai bukan. Cucunya kiai bukan. Putune kiai juga bukan. Kira-kira kalau dibandingkan dengan keluarga kenabian ini, nyambung nggak dengan kita? Hah? Nggak nyambung. Artinya apa? Keluarga kenabian saja as-syaiton bisa menjebol, apalagi keluarga kita. Wong keluarga kiai aja kadang-kadang bermasalah, ya kan? Ya, betul kan? Jadi ini sebetulnya potret hidup. Awas, ini peringatan bahwa keluarga kenabian saja kayak begini. Bahkan anaknya Nabi saja ada yang tidak taat. Siapa itu? Anaknya Nabi Nuh, istrinya Nabi Nuh, Nabi Lut. Ternyata setan bisa menjebol. Bahkan anak-anak Nabi Yakub sudah top markotop itu sudah. Toh akhirnya jebol. Berarti as-syaitan itu punya banyak strategi enggak? Oh iya, dia hidup sebelum Adam, dia hidup semasa dengan Adam, dia hidup pada masa anak cucu Adam sebelum kita, dia hidup sezaman dengan kita, dan dia akan hidup sampai anak cucu kita. Kira-kira dia bersama enggak dengan kita hari ini? Nah, dengan siapa? Dulu ngebek siapa? Jadi dia itu selalu memantau dan mengintai dengan pasukannya. Ini luar biasa itu, strateginya luar biasa. Makanya kadang-kadang aneh toh, kita maunya baik, jadi nyimpang. Saya kadang kasih contoh yang sangat sederhana. Kebiasaan kita, kan parkir toh sepeda motor, ya, parkir mobil, sampai bayar dah itu parkir mobil dan motor biasanya bayar toh. Kalau parkir mobil, parkir sepeda motor, sampean niatnya sedekah apa niatnya parkir? Penane. Niatnya apa? Parkir toh. Padahal parkir itu keluar uang kan? Sedekah keluar uang enggak? Tapi kenapa kita milihnya kok parkir bukan sedekah? Hah? Kenapa? Padahal kalau niatnya sedekah, kita dapat pahala akhirat, ya. Kita juga dapat apa? Kendaraan kita aman. Tapi kalau niatnya parkir, kendaraan kita aman, wes selesai. Bayari uang. Gak dapat investasi akhirat, hanya investasi dunia. Rata-rata gitu kan kita. Iya dong. Berarti kita apa? Diselewengkan tujuan yang terbaik menjadi tujuan yang biasa. Oleh siapa? Pihak ketiga. Iya kan? Sama dengan datang ke sini. Niatnya ngaji apa niatnya apa? Bahkan pengen ketemu pacari. Ada motif-motif lain. Pengajian ibu-ibu kadang yang diupayakan bukan niatnya ngaji kok, pameran kelamin sapi-apian. Pameran gelange digawe apa? Iya kan? Niatnya benar tapi diselewengkan oleh siapa? Pihak ketiga.
Memang pihak ketiga ini sangat luar biasa. Makanya diingatkan oleh Nabi Yakub, inna syaitana lil insani aduwwum mubin. Nah, kalau kita lihat Nabi Yusuf ya, ketika diturunkan ke dalam sumur, berarti antara yang di atas dengan yang di bawah itu saling pandang. Ya toh, ketika diturunkan, Nabi Yusuf melihat saudara-saudaranya, saudara-saudaranya melihat Nabi Yusuf. Pertama jelas, lama-lama semakin menjauh semakin tidak jelas wajahnya. Tapi beda hasilnya. Nabi Yusuf memandang saudaranya sebagai pandangan yang penuh rahmah, penuh cinta. Sedangkan yang di atas melihat Yusuf dengan pandangan penuh kebencian. Kontras itu. Dan hasilnya beda. Pandangan yang penuh cinta akan ingat selama-lamanya. Ketika Yusuf masuk ke dalam sumur, itu masih kecil, usia remaja. Belum remaja lah, masih balik. Tapi ketika jadi penguasa, itu kan jarak puluhan tahun. Toh Nabi Yusuf masih ingat satu persatu wajahnya. Tapi saudara-saudara Nabi Yusuf sudah gak kenal lagi yang di hadapannya itu siapa. Itu bedanya, bahwa kebencian itu akan menutup semua, sedangkan pandangan yang penuh rahmah akan membuka semuanya, bahkan yang gak kelihatan sekalipun. Sampai mau pilih yang mana hidup ini, memandang dengan penuh cinta kepada siapapun atau memandang dengan penuh kebencian. Pilihan hanya dua, tidak ada pilihan ketiga, hanya dua. Sampai pilih yang mana? Oh, pasti semua memilih itu. Cuma ingin ininya, tindakannya. Nah, itu persoalannya. Makanya kita diingatkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alu. Mengapa antara inimu dengan tindakanmu itu kok enggak sinkron? Diingatkan. Oke. Saya ingin menekankan di sini, hati-hati dengan fitnah ini. Ini bisa jadi fitnah, tapi ini fakta real dalam kehidupan kita. Fakta real. 3 hal supaya gampang nanti diingat. Hati-hati dengan tahta, hati-hati dengan harta, dan hati-hati dengan wanita. Semua 3 hal ini terjadi di dalam surah Yusuf, dan Yusuf bisa menaklukkan 3-tiganya. Menaklukkan di sini bukan dia dipengaruhi oleh 3 hal ini, justru dia sanggup untuk meletakkannya di telapak kakinya. Tahu maksudnya? Dia bisa meletakkan di telapak kakinya. Contoh sederhana, Yusuf menjadi penguasa di Mesir. Namanya penguasa itu jabatan tingkat tinggi. Perdana Menteri di Mesir waktu itu, jabatannya tinggi. Kalau seandainya dia sebagai penguasa dan jabatan itu adalah haknya, dia bisa nggak memanfaatkan jabatan itu untuk menzalimi orang lain? Oh, sangat bisa. Kalau seandainya Nabi Yusuf mau melakukan itu sebagai upaya balas dendam, bahkan itu haknya untuk menuntut di pengadilan, karena dulu telah dilakukan kezaliman begitu, bisa nggak Nabi Yusuf melakukan itu? Sangat bisa. Tapi Nabi Yusuf nehi, tidak mengambil itu sebagai syarat, meskipun dia punya kekuasaan. Beda nggak dengan orang sekitar kita? Jauh. Makanya hati-hati kalau kita punya sesuatu yang diamanahkan kepada kita, jabatan apapun, jangan untuk kepentingan pribadi, tapi jadikan itu untuk kemaslahatan, kebaikan. Sudah tidak waktunya itu kita melakukan balas dendam kepada siapapun. Tidak ada waktunya bagi kita untuk melakukan sesuatu yang setimpal sebagaimana yang kita alami. Cukuplah itu menjadi pelajaran dan kita tutup buku. Tapi ini angel, loro ning kene. Sakit. Nabi Yusuf merasakan kesakitan itu. Dia ingat semua apa yang telah dialami.
Kalau dia jadi penguasa, melakukan itu semua bisa. Tapi Yusuf enggak. Dia tidak ambil hal itu karena dia tahu bahwa itu semua hanya titipan yang telah diamanahkan kepadanya. Itu kalau dia sebagai pejabat, penguasa, dia bisa taklukkan itu. Tapi ada nggak orang yang kayak begitu? Hah? Kayak ini ngomongnya angel, mau angel ya. Kalau ada bisikan, ibu angel, tak mungkin angel. Siapa yang bisik itu? Hah? Siapa? Sama lu ngomong TV. Artinya apa? Itu selalu memberikan pengaruh. Nggak mungkin kamu bisa. Itu kan nabi, anaknya nabi, cucunya nabi, buyutnya itu nabi. Dawakmu sopo? Nggak mungkin bisa. Ojo percaya itu. Kalau ada bisikan kayak gitu, hati-hati. Dari siapa? Memang angel, susah dan sakit. Sakit. Yang kedua, contoh kedua apa? Harta. Dia punya banyak harta, namanya penguasa. Kalau dia misalnya menyuap orang lain supaya dia image-nya itu baik, ya, tidak melakukan kezaliman kepada saudaranya, dia kan bisa suruh orang lain. Dia kan, dia bisa suap orang lain. Ayo, habisin. Pakai M. Bisa kan? Oh, sangat bisa. Tapi Nabi Yusuf enggak lakukan itu. Ini pelajaran hidup semua sebenarnya. Dia bisa menaklukkan itu. Kekuasaan dia bisa taklukkan. Karena kekuasaan hanya merupakan amanah. Harta dia bisa manage. Tidak dijadikan itu untuk menzalimi yang lain, sekalipun dia pernah terzalimi. Tapi justru dia gunakan untuk kemaslahatan bagi semua. Dan yang ketiga, wah ini apa? Wanita. Nabi Yusuf ya bisa menaklukkan wanita itu. Bukan menaklukkan itu delek wanita, bukan. Dia bisa menaklukkan hawa nafsu itu dalam konteks pengaruh wanita. Bayangkan, semua wanita aja sampai kesilet-silet, ya toh? Kalau seandainya Nabi Yusuf itu menjadikan itu sebagai apa, modal untuk menaklukkan wanita-wanita, bisa atau enggak? Oh, sangat bisa. Lihat sampean. Yang begini ini bukan hanya orang biasa, termasuk kiai-kiai. Terus terang aku ngomong. Lah apa ditutup-tutupi? Bisa memang begitu. Menggunakan kekiaiannya untuk menaklukkan. Siapa dia bilang? Dia bisa memanage itu, mengendalikan itu. Dan Nabi Yusuf bisa begitu bukan karena dia nabi sebetulnya. Dia bisa melakukan itu karena dia telah berjuang untuk menaklukkan itu. Dia telah melihat burhan. Kalau kita lihat tafsir At-Tabari, ketika menjelaskan burhan, dia telah melihat burhan. Itu bukan berarti dia didatangi malaikat supaya awas ojo ngono, bukan begitu. Enggak. Tetapi yang dia telah mengingat apa yang dulu diajarkan oleh bapaknya, yakni Yusuf, Nabi Yakub. Dia ingat masih kecil bagaimana pelukan ayahnya, didikan ayahnya. Itu yang dia ingat sampai dia harus melepaskan diri dari wanita itu. Tunggu adzan ya. Tiga hal yang tadi saya sampaikan itu harus menjadi catatan bagi kita semua, bahwa kita harus hati-hati dengan tahta, hati-hati dengan harta, dan hati-hati dengan wanita. Itu bagi yang laki-laki. Kalau bagi yang perempuan, hati-hati dengan laki-laki. Kalau yang laki-laki, hati-hati dengan wanita. Sama, kedudukannya sama. Dan ada yang lebih penting lagi sebagai kesimpulan, bahwa memaafkan itu sesuatu yang berat.
sangat berat. Karena memaafkan itu melupakan semua yang diingat. Sesuatu yang kaitannya dengan kezaliman, semua dihapus. Dan itu adalah perjuangan sebagai seorang manusia. Memang sakitnya nggak terobati sebetulnya. Sakitnya itu di sini. Dan kalau sudah sakitnya kayak begitu, dirasakannya, itu berat bagi siapapun, kecuali bagi mereka yang mau menekan egonya. Jadi yang harus dikalahkan siapa? Ego. Jadi faktor eksternal itu as-syaitan, faktor internal adalah ego. Dan Nabi Yusuf masuk pada ranking pertama, mau memaafkan kepada mereka yang menzalimi. Dan itu 1001 orangnya. Mudah-mudahan meskipun 1001 kita bagian dari itu. Yang kedua, kalau seandainya itu belum mampu kita lakukan, meskipun kita berjuang ke arah sana, minimal ngikuti apa yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf. Loh, kok bisa diikuti? Iya, itu teladan. Bukan teladan melakukan kezalimannya, bukan. Tapi teladan mengakui secara jujur dia atau mereka telah berbuat zalim kepada orang yang terzalim. Mengaku terus terang, taubatan nasuha kepada sesama, kepada Tuhannya ya pasti, kepada sesama harus mengutarakan apa adanya. Tapi kalau kita bagaimana? Ego kita masih tinggi. Minta maaf aja nunggu 1 tahun. Nunggu apa? Yoyo. Itu pun tidak terus terang, hanya lip service. Apa yang diucapkan? Ya kalau masih bernuansa agamis tuh, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu nggak salah. Tapi ada nggak sesuatu yang sedang dia rahasiakan ketika dia mengatakan itu? Kemudian dia tidak mengaku terus terang kepada orang yang telah dizalimi, padahal yang di depannya itu masih ingat awak biar ini. Tapi kita hanya mengatakan sepurane yo, cuma gitu toh. Iya toh? Jadi masih ada egonya tingkat tinggi kepada sama. Bayangkan kalau itu belum beres, kira-kira apa yang menjadi penghalang itu? Jawabannya cuma satu, ego. Egonya itu, ego ini penyakit. Nggak usah jauh-jauh, jangankan kepada sama, kepada Allah saja kita melakukan banyak kezaliman kepadanya. Ya, kita juga masuk menonjolkan ego. Paling banter apa? Allahumma ghfirli. Iya, minta maaf kepada Allah. Masalah apa? Kita mengutarakan A, B, C, D diurut, dosaku ini ya Allah dulu begini. Pernah gitu? Enggak kayaknya. Berarti apa? Ego kita masih tinggi. Makanya ini harus selesai. Harus diselesaikan. Mumpung kita masih ada nyawa. Jangan sampai kita ini pulang nanti membawa beban. Kalau beban kepada Allah, kita selesaikan secara pribadi. Di ruang kamar, tutup, nggak ada orang tahu, nangis di dalam kamar, berkomunikasi dengan Allah sendiri. Tapi kalau saudara sesama, harus melalui orang itu, ambil ridhonya. Dan Yusuf telah tahu betapa mereka telah memohon maaf dengan sebenarnya, dan Yusuf mengikhlaskannya. Akhirnya apa? Sepertinya setan itu berhasil dalam hitungan puluhan tahun. Keluarga kenabian itu jebol, rusak, ya kan? Pada akhirnya, endingnya keluarga itu disatukan kembali. Oh, itu indah nggak ini? Endingnya itu. Endingnya itu happy ending ini. Kalau happy ending itulah sebetulnya yang diinginkan oleh kita semua. Maka semoga Allah menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita. Jangan sampai hanya gara-gara warisan bengkerengan satu keluarga. Kalaupun didolimi soal warisan, wis ikhlas no.
Karena kadang-kadang warisan itu juga bikin masalah. Biarkan. Kalau dia maunya begitu, diingatkan, tidak mau, ya wis. Sampai mau tak penjara noai yang mau besok ya. Nah begitu. Itu hak sebetulnya enggak? Hak. Tapi kalau seandainya Nabi Yusuf enggak dipakai. Kenapa? Masih lihat dia keluarga. Kasihan nanti. Yang dimakan adalah harta yang tidak halal. Mudah-mudahan ini manfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Ada beberapa versi mengenai Nabi Yusuf itu jadi dengan Zulaikha enggak? Satu jadi. Yang kedua, di beberapa kitab tadi disampaikan apakah memang ada versi yang berbeda cerita Nabi Yusuf di kitab-kitab sebelum Al-Quran? Terima kasih. Pertanyaannya ini wedoan tok ya. Ya, kalau di dalam Al-Quran nama Zulaikha tidak disebut secara langsung, nggak disebut. Tapi memang ini di dalam kitab sebelumnya nama suaminya itu disebutkan Potifar. Potifar itu, saya harus ngomong terus terang ya, nanti bisa dikaji secara teksnya. Potifar itu, gak tahu aku ngomong. Potifar itu important. Iya. Itu kalau dilihat dari teks Ibraninya ya. Itu kalau non Muslim tahu itu asik itu diskusinya. Kenapa kok saya begitu? Memang faktanya begitu. Jadi ya nama pejabat istrinya kan cantik sekali. Important si Potifar. Ya, gak tahu dijawil. Emang aneh. Mungkin sing jamu wedoan tok itu apa? Akhirnya memang menikah. Iya, yang menikah. Dilepas sama Potifar. Sama Potifar dilepas, nikah sama Yusuf. Itu kisah ringkasnya. Cuma dalam Quran nggak disebut namanya Potifar. Potifar itu orang ranking 1 setelah Firaun. Potifar. Kalau dalam Quran nggak disebut, hanya disebut Al-Aziz, ya kan? Al-Aziz. Itu kisahnya. Jadi secara substansi tidak ada bedanya antara yang di dalam Quran dengan yang di luar Quran. Sama melihat ada bintang yang sujud kepada dirinya, sama seperti yang diinformasikan di dalam Al-Quran. Intinya begitu ya. Saya kira demikian, mudah-mudahan manfaat. Yang penting 3 hal jangan lupa tadi ya. Kemudian kita harus bersikap bagaimana, menjadi pemaaf atau yang minta maaf. Jangan sampai pilihan ketiga yang tidak mengakui kesalahan dan tidak pernah minta maaf. Berarti ini kita mengikuti jejak siapa? Nah, ini kesombongan yang harus dihapus dalam kamus kehidupan kita. Saya kira demikian. Saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.